Lur, selamat datang di Ngidul Galabu Film Cadel. Kamu yang lagi nonton sekarang, yang lagi rebahan, yang lagi makan atau lagi boker sambil nonton ya. Tombol subscribe-nya udah diklik belum kamu ini? Masih belum juga? Klik sekarang nggak? Klik. Kalau nggak tak kokop udel mulur. Balik mana ambil aku Icang dengan coach hari ini. Mau bikin teh pakai gula, pas diaduk yang larut malah kesedihan. Kali ini kita akan mengidul film yang seru banget lur asli, bergenre action petualangan sci-fi, yaitu Sky Captain and the World of Tomorrow tahun 2004. Sky Captain Tomorrow mengisahkan tentang serangan pasukan robot di kota New York tahun 1939, dan insiden serupa juga terjadi di banyak negara. Anehnya semua pasukan itu tanpa awak, dan sebuah tugas penting pun diberikan kepada pilot terhebat di dunia dan partner jurnalisnya untuk mencari tahu siapakah dalang di balik semua itu. Seperti apakah keseruan film satu ini? Langsung aja kita ke requestan tebakan maut dari dulurku Yugen. Ya lama nih nggak tebak-tebakan kita lur ya. Cak, ikan apa yang punya sekte? Hayo apa lur apa ya? Jawabannya ikan muja air ya. Kalau ini muja uang sama kekuasaan namanya apa ya lur ya? Monggo skecahaken. Sebelum lanjut, film ini merupakan salah satu dari film pertama di dunia yang dibuat full memakai background digital lur. Jadi mungkin kalian nggak bisa lihat visualnya, tapi ini film seru banget asli dan akan jadi pengalaman yang berbeda buat kalian lur. Oke kancut, berlatar di semesta alternatif di mana sejarah dan teknologinya berbeda dengan dunia kita sekarang. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1939 di Amerika, sebuah kapal Zeppelin bernama Hindenburg III berlabuh di atas gedung Empire State New York dan telah menyelesaikan tur perdananya. Terdapat banyak penumpang beruntung yang berhasil menaiki penerbangan itu. Salah satunya seorang ilmuwan terkenal bernama Dr. George Vargas yang menyuruh ajudannya menyerahkan 2 botol zat rahasia kepada ilmuwan lain yaitu Dr. Walter Jennings. Selain itu Vargas juga menulis secarik memo yang bertuliskan jika Vargas sedang diikuti oleh seseorang dan Jennings harus mengamankan 2 botol zat tersebut. Anehnya tepat setelah itu Vargas pun menghilang tanpa jejak. Lalu film menunjukkan sosok tak dikenal yang mencoret nama Vargas dari daftar 7 nama ilmuwan, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah Dr. Walter Jennings. Inilah Kapten Langit dan Dunia hari esok. Dieses Paket Jennings. Jawohl, Herr Doktor. Hilangnya Dr. Vargas dibahas pada suatu rubrik di koran The Chronicle oleh seorang jurnalis bernama Polly Perkins. Padahal hari itu Vargas dijadwalkan untuk memberikan perkuliahan di New York bersama 2 ilmuwan lainnya lur. Berita ini membuat gempar karena terhitung sudah 6 ilmuwan penting di seluruh dunia termasuk Vargas yang menghilang tanpa jejak. Lalu di kantornya Polly mendapat sebuah paket tanpa nama pengirim yang berisikan sebuah buku, secarik tiket bioskop, juga tertulis catatan yang mengatakan, "Aku tahu siapa selanjutnya. Temui aku jam 6 malam di bioskop dan kau harus datang sendirian." Sebelum berangkat, Polly sempat diingatkan oleh atasannya Mr. Pelly untuk tetap berhati-hati dalam penyelidikannya, karena Pelly tidak ingin nyawa Polly sampai terancam oleh siapapun pelaku hilangnya ke-6 ilmuwan. Probably dead, as I don't want you in the middle of it. You know what a careful man. I move my mouth, words come out. Di bioskop, Polly menonton film The Wizard of Oz dan ternyata yang mengirimkan catatan itu adalah Dr. Jennings. Jennings mengatakan jika dia adalah satu dari 7 ilmuwan dunia yang dipilih untuk bekerja di Einheit 11 Unit 11, sebuah fasilitas rahasia di luar Berlin sebelum meletusnya Perang Dunia Pertama. Di tempat itu para ilmuwan telah membuat sesuatu yang sangat mengerikan, namun Jennings tidak bisa menjelaskannya secara detail. For your information, Lur, Perang Dunia Pertama
dimulai tahun 1914 ya lur ya. Sebelum pergi, Jennings pun mengatakan jika dia adalah target yang terakhir dari 7 ilmuwan. Tepat setelah itu terdengar suara alarm serangan udara di kota dan semua orang langsung berhamburan keluar bioskop. Dengan nada ketakutan, Jennings pun mengatakan jika yang datang di luar sana adalah pasukan dari Totenkopf, sosok di balik hilangnya 7 ilmuwan dunia. Selain itu, Polly menemukan kertas blueprint sebuah robot humanoid yang tertinggal di bawah kursi Jennings. It's Totenkopf. All members of the police department to their places or up there. All citizens attention. Evacuate. Listen, Mr. Paley, I don't have much time. I need you to dig up anything. Tiba-tiba datang pasukan robot besar yang terbang di langit dan mulai berbaris di jalanan. Status kota pun darurat dan semua penduduk diharuskan untuk evakuasi ke tempat yang lebih aman. Di lain sisi, Polly meminta Pak Paley untuk mencari informasi mengenai Dr. Jennings dan juga seseorang bernama Totenkopf. Situasi kota langsung amburadul. Banyak prajurit yang berusaha menghentikan robot tersebut dan sebagai jurnalis, Polly pun nekat tetap berada di tengah kekacauan untuk mengambil foto. Emergency Protocol 90206, calling Sky Captain. This is Sky Captain. Karena tentara setempat tidak bisa menghentikan robot-robot tersebut, mereka pun akhirnya memanggil Kapten Sky, seorang pilot paling hebat dengan nama aslinya yaitu Joseph Sullivan atau Joe, dan dia adalah mantan pacarnya Polly. Tidak butuh waktu lama bagi Kapten Sky untuk datang ke New York menggunakan pesawat Curtiss P-40 Warhawk dengan livery mulut hiu di dekat baling-balingnya dan juga tulisan H-11OD sebagai kodenya. Karena pasukan robot tidak mempan ditembak senapan M2 Browning, Joe pun menembakkan tali yang dipasang melintang antar gedung dan membuat 2 robot terhenti. Setelah itu terlihat beberapa robot yang menyerang generator di bawah tanah dengan serangan laser. Joe pun langsung terbang menukik dan menempelkan bom ke salah satu kaki robot itu. Pasukan robot pun terbang meninggalkan kota New York dan terdapat satu robot hancur yang tertinggal. Ternyata insiden serupa tidak hanya menyerang Amerika, tapi juga negara lain seperti Inggris, Prancis, Jerman, Uni Soviet, dan juga Jepang lur. Selain itu dilaporkan telah terjadi bencana tornado buatan yang memporak-porandakan suatu pabrik di Jerman. Juga ada mesin penggali aneh yang merampas batu bara dan cadangan minyak di Paris dan Madrid. Maka dari itu sebagai pilot terhebat di dunia yang levelnya mirip-mirip Kapten Amerika, Sky Captain dan timnya bernama Flying Legion pun dipanggil untuk menginvestigasi siapakah dalang di balik semua kekacauan aneh yang terjadi di dunia. In Paris and Madrid is of their coal and oil reserves. Sea is reporting that it was virtually an tornado. Cables received from English claim the attack was not limited. All upon the elite mercenary forces, mysterious events. Sesampainya di markas Flying Legion, Joe menemui ahli teknologinya yaitu Dex dan memintanya untuk meneliti bangkai robot dari insiden New York. Selain itu, Dex juga akan melacak sinyal tak dikenal yang kemungkinan telah mengontrol pasukan robot. Lalu di ruangannya, Joe pun dikejutkan dengan Polly yang sudah berada di sana. Joe langsung mengusirnya karena 3 tahun silam Polly telah menyabotase pesawatnya hingga Joe tertangkap musuh dan disekap di kamp budak Manchuria selama 6 bulan. Namun menurut Polly, semua itu hanyalah cerita bohong yang dikarang Joe, karena sebenarnya 3 tahun lalu Joe kabur bersama cewek selingkuhannya dari Nanjing. Lalu sebelum pergi, Polly pun menawarkan Joe yaitu blueprint robot yang tadi dia temukan, asalkan Polly diajak ikut investigasi terkait insiden robot dan dia bisa mempublikasi artikelnya. Sabotaged my plane. I didn't sabotage your damn hidden nest anyway. There's more where this came from.
Setelah itu, Joe dan Dex mengajak Polly ke gudang yang berisi banyak rongsokan robot dari berbagai insiden 3 tahun belakangan. Namun Dex masih belum tahu siapa yang berada di balik ini semua dan apa tujuannya. Lalu Polly pun menceritakan pertemuannya dengan Dr. Jennings yang merasa takut dengan sosok misterius bernama Totenkopf. Polly sudah menyelidiki nama tersebut di catatan perpus, namun tidak menemukan apa-apa. Tapi untungnya salah satu kenalannya memberi petunjuk, kemungkinan besar Totenkopf menjalankan fasilitas rahasia bernama Unit 11 dari suatu instalasi di luar Berlin yang dibangun sebelum dimulainya Perang Dunia Pertama. Sudah 30 tahun lamanya orang-orang membicarakan nama Totenkopf, namun tidak ada satupun yang mengetahui sosoknya. Selain itu, sebuah koran Jerman juga memposting foto Unit 11 yang memiliki logo mirip tengkorak lur, dan logo itu terdapat di semua robot. Joe pun bertanya di mana Dr. Jennings sekarang, namun Polly tidak akan memberitahukannya sebelum Joe mengajaknya ikut investigasi. Pada akhirnya Joe pun setuju membawa Polly, tapi dengan satu syarat, yaitu Polly dilarang mempublikasikan artikelnya, memfoto bahkan menulis apapun sebelum mendapat izin dari Joe. Polly pun mengiyakan syarat tersebut, tapi tetap aja dia cari-cari kesempatan memfoto isi gudang. So afraid of Totenkopf. He nearly went white. Unit 11. It's been more than 30 years until today. Totenkopf, who is he? He's the invisible man. For every library. Where is he now? Nothing gets published until I say so. Note the insignia he used for the unit on all of these machines. Setelah itu Polly membawa Joe ke lab Dr. Jennings, namun karena pintunya terkunci, Polly pun memecahkan kaca pintu dan langsung membukanya. Keadaan di dalam sudah berantakan dan Polly menemukan seonggok benda aneh menyerupai tangan dan kaki di tabung kaca, juga seekor gajah berukuran mini lur. Tak lama kemudian Dr. Jennings datang terseok-seok yang ternyata di ruangannya terdapat wanita berjubah hitam, kita sebut saja Painem ya kan? Namun karena Joe datang, Painem pun langsung menembakkan semacam laser dan segera kabur dari sana. I'm going to get you some help. The countdown will begin. Stop! Sepertinya Painem tidak berhasil mendapatkan apa yang dia cari di dalam tas Jennings. Di saat-saat terakhirnya, Dr. Jennings memberikan 2 botol zat ke Polly yang dia dapat dari Dr. Vargas dan berpesan jangan sampai Totenkopf menemukan zat tersebut atau dunia akan segera berakhir. Polly pun memasukkan botol itu ke dalam kantongnya tanpa memberitahu Joe. Tak lama kemudian terdengar suara alarm serangan udara dan Joe pun langsung OTW balik ke markas Flying Legion bersama Polly. Sesampainya di sana terlihat pasukan pesawat tanpa awak dengan sayapnya yang seperti manuk, juga logo tengkorak. Mereka langsung menyerbu markas dan gak pakai lama Joe akan naik pesawatnya, sedangkan Polly juga memaksa ikut naik untuk keperluan artikelnya. Joe, not this time. This is my story. Get in. Ketika Joe sibuk menembak musuh, Dex menyuruhnya agar jangan menembak salah satu pesawat yang mengirimkan sinyal karena Dex sedang melacak sinyal tersebut agar mengetahui dari manakah asal pasukan misterius selama ini. Sambil menghindar, Joe pun memperhatikan tiap-tiap pesawat musuh dan tak butuh waktu lama untuk mengetahui pesawat manakah yang memancarkan sinyal, yaitu yang terdapat kilatan listrik di moncongnya. Tapi ngerinya pesawat tersebut kabur ke arah New York dan diikuti pesawat lainnya, sedangkan sisanya tetap menyerang markas Flying Legion. I think I found it, Dex. Alright, I want a full spectrum sweep of area and frequency cycle and route them. I need you to bounce that signal back to me. If we lose it now, we may never... Di dalam kota, pesawat musuh mengambil generator, tempat di mana sebelumnya pasukan robot menyerang. Lalu Joe yang tadinya mengejar musuh pun malah dikejar mereka dari belakang lur. Joe yang mulai terdesak terbang rendah ke sana kemari melewati sudut-sudut kota New York dan menghancurkan satu persatu pesawat musuh. Joe juga tidak bisa asal mengambil manuver atau asal nembak lur, karena salah-salah bisa menghancurkan kota ya kan. Sementara itu di markas, Dex masih berusaha melacak sinyal dari salah satu musuh yang mengejar Joe. Lalu yang terjadi, We're getting clobbered up here. Cap, hang in there. I've almost got it. I thought we were gonna die.
Akan tetapi keadaan di markas makin kacau balau. Gedung tempat Dex bekerja runtuh. Lalu Dex dibawa oleh Painem serta pasukan robotnya yang tangannya klewer-klewer kayak belut. Tapi untungnya Dex sudah menandai titik yang dia temukan di peta dari sinyal musuh, yaitu suatu tempat di pegunungan Himalaya. Sayangnya Joe dan Polly datang terlambat karena Dex sudah diculik. Pasukan robot sempat menyerang, namun tiba-tiba mereka pergi karena mendapatkan perintah untuk kembali. Setelah mengecek keadaan sekitar, Joe dan Polly pun menemukan potongan peta yang sudah ditandai oleh Dex. Mereka pun lanjut OTW ke perkemahan kenalan Joe yang berlokasi di pegunungan Himalaya. Polly pun mengecek isi tas dari lab Dr. Jennings yang berisi buku catatan milik Dr. Vargas dan penuh data tentang Totenkopf, seperti gelar dokter yang diterimanya pada usia 17 tahun. Dan setahun setelah Totenkopf menghilang, rumornya dia sedang mengerjakan suatu alat yang bisa menghancurkan dunia. Namun tidak ada yang tahu di manakah dia sekarang. Bahkan ajudannya Painem belum diketahui asal usulnya. Selain itu juga terdapat daftar berbagai mesin yang telah dicuri selama 3 tahun terakhir. Perjalanan mereka ini cukup jauh, Lur. Kira-kira 12.300 kilometeran lah dan memakan waktu sekitar 28 jam. Efforts to locate him have and to this day, even less is known. Whispers that Totenkopf had begun Doomsday device when he was 12 years. By 17, he had already... These are Unit 11's. This is everything for the last 3 years. Sesampainya di kemah, mereka berdua bertemu dengan kenalan Joe, yaitu Kaji, beserta 2 ajudannya. Melihat sobekan peta dari Dex, Kaji pun menjelaskan jika lokasi tersebut dianggap keramat oleh orang-orang Tibet dan sangatlah berbahaya. Bahkan siapapun yang ketahuan masuk wilayah itu akan dibunuh oleh sekelompok tetua dari suku yang menjaga tempat tersebut. Namun Joe and the gang harus segera OTW ke sana sebelum badai datang menerpa. Polly pun sempat mengirimkan telegram terlebih dahulu ke Pak Peli di kantor The Chronicle untuk menjelaskan kondisinya yang sedang melacak sinyal radio ke Nepal demi mencari Totenkopf. The transmission originated. Shambhala, it is forbidden. Editor Paley, tracked a radio signal to Nepal. Sesampainya di sana, 2 ajudan Kaji turun duluan ke pertambangan, sedangkan Polly diam-diam memfoto keadaan sekitar dan berpisah dari Joe dan Kaji. Sementara itu Joe memakai alat pendeteksi radiasi yang dia temukan dan ternyata tempat itu sangat berbahaya karena terkontaminasi uranium. Lalu tiba-tiba Polly dikejutkan oleh 2 ajudan Kaji yang merupakan komplotan dari Painem. Mereka pun mengancam akan membunuhnya jika tidak memberikan 2 botol titipan Dr. Vargas. Joe pun bingung apa maksud mereka karena Joe belum tahu apa-apa tentang botol tersebut, ya kan? Karena semakin terdesak, Polly pun terpaksa menyerahkan kedua botol itu. Namun brengkesnya Joe dan Polly langsung dikunci dari luar, yang mana ruangan itu adalah tempat penyimpanan bahan peledak. Polly pun menjelaskan tentang kedua botol itu kepada Joe bahwa Dr. Jennings lah yang memberikannya dan beliau berpesan agar jangan sampai jatuh ke tangan Totenkopf atau dunia akan segera berakhir. Namun Polly juga masih belum tahu apa isi di dalam 2 botol itu, Lur. Tak lama kemudian seonggok dinamit dijatuhkan ke bawah. Lalu Joe pun berusaha membuka pintu dengan menaruh bom di gagangnya. Dan Hi, my friends. Gave them to me just before he would end and the countdown will begin. There you are! The door. Run! untungnya Joe, Polly, dan juga Kaji berhasil kabur dari ledakan tersebut. Namun tas Polly yang berisi refill film kameranya tertinggal di tempat itu. Mereka pun pingsan di tengah salju yang akhirnya diselamatkan oleh suku di Tibet ke kuil mereka. Sebut saja pemimpinnya adalah Paijo. Namun baju Joe dan kawan-kawan telah dibakar karena Paijo tahu jika pertambangan tadi sudah terkontaminasi uranium. Mereka bertiga juga disuruh untuk segera pulang. Namun Joe memohon kepada Paijo untuk dibantu dalam pengejaran Totenkopf karena sudah banyak orang menjadi korban dan salah satunya adalah Dex yang diculik entah kemana.
Mendengar itu, Pak Ijo pun menyanggupi untuk membantu Joe. Lalu dia menjelaskan bahwa Totenkopf memperbudak orang-orang untuk bekerja di pertambangan tadi. Tapi karena fasilitas itu sudah penuh radiasi uranium, banyak karyawannya yang jadi korban dan beberapa yang masih hidup dibawa ke kuil untuk dipelajari. Pak Ijo tidak mengetahui di manakah Totenkopf berada, tapi Pak Ijo akan membawa mereka bertiga menemui mantan pekerja Totenkopf yang masih hidup sampai sekarang dan kondisi tubuhnya sangat mengerikan akibat radiasi uranium. Begitu Joe menjelaskan niatnya mencari Totenkopf, pria itu memberikan tongkatnya dan menyuruh Joe untuk pergi ke suatu tempat bernama Rana, dan di sanalah tongkatnya akan membawa Joe ke Totenkopf. Namun karena tubuhnya sangat kesakitan, pria itu memohon agar segera dibunuh oleh Joe agar dia tidak menderita lagi. The mine was poisoned. We're brought here for him to. The staff will lead you there. Is there such a place? Kill me. Di perjalanan mencari Rana, Polly mengatakan jika dia melihat lambang bulan dan bintang di tongkat itu. Menurut Joe, Rana adalah sebuah bintang dan dari situ dia bisa menemukan di manakah Totenkopf berada. Karena pelaut atau bangsa Viking di zaman dahulu memanfaatkan bulan dan bintang sebagai alat navigasi mereka. Kalau begitu, tongkat tersebut adalah tongkat Yakub yang biasa digunakan bangsa Viking untuk mengetahui suatu lokasi berdasarkan bintang. Alih-alih menggunakan tongkat itu, Joe lebih memilih mencari Rana dengan cara yang lebih modern, yaitu melihat data pergerakan benda-benda langit di bukunya, dan akhirnya Joe menemukan titik koordinatnya. Namun karena bahan bakar pesawat tidak cukup sampai ke sana, Lur, Joe pun memutuskan mengisi bensin terlebih dahulu di landasan terapung milik kenalannya yaitu Frankie, di mana Dex juga ikut merancang landasan tersebut. Melihat betapa megah dan besarnya kapal itu, Polly yang ingin memfoto pun terpaksa mengurungkan niatnya karena kameranya hanya tersisa 2 jepretan saja. Rana is a star by using the night sky. The old man was right. That dead center in the middle of nowhere. It's a mobile airstrip. Dex had a hand in designing it. Di depan Polly, Frankie sempat membahas sedikit tentang hubungannya dengan Joe 3 tahun lalu di Nanjing, dan itu artinya dulu Joe putus dengan Polly karena sempat dekat dengan Frankie, Lur. Tak lama kemudian ada serangan roket musuh dari bawah laut yang menyerang kapal Frankie. Roket-roket itu ditembakkan dari sebuah pulau yang ternyata koordinatnya sesuai dengan lokasi Rana. Akan tetapi pulau Rana memiliki pertahanan udara yang kuat dan satu-satunya jalan masuk adalah melalui laut. Karena kapal apungnya terkena serangan cukup berat, pada awalnya Frankie tidak mau menolong Joe. Namun dia berubah pikiran setelah mengetahui Dex telah diculik. Setelah pesawat Joe terisi penuh dengan bensin eceran, Joe pun terbang bersama Frankie juga pasukan pesawat amfibinya. Lalu mereka masuk ke dalam laut. Polly pun merasa bete melihat pujaan hatinya terlihat dekat dengan cewek lain. Sementara itu di kedalaman laut, tiba-tiba muncul banyak robot besar yang langsung menyerang mereka. Dan sempat terlihat ada bangkai kapal Titanic, Lur. Frankie pun memerintahkan pasukannya untuk fokus mengantar Joe dan Polly agar bisa masuk ke pulau tersebut. Dan setelah terpental akibat ledakan robot, kemudi pesawat Joe pun nyangkut dan sulit dikendalikan. Di lain sisi, robot itu ternyata masih hidup dan menembakkan 4 biji roket ke Joe. Namun Frankie langsung memancing roket-roket itu agar mengejarnya, yang akan dia bawa kembali ke robot tersebut. Tepat sebelum ledakan terjadi, Frankie pun berhasil kabur dari pesawat dengan kursi lontarnya dan lanjut terbang dengan jetpacknya. Sesampainya di Pulau Rana, Polly pun merasa senang melihat kode pesawat Joe dari pantulan danau, yaitu H11OD, yang jika dibalik adalah Polly, Lur.
Anehnya pulau itu seperti di zaman purba, terdapat banyak hewan-hewan besar mirip dinosaurus. Setelah itu Joe mengambil goloknya dan OTW ke arah tempat yang disinyalir adalah milik Totenkopf. Tapi tiba-tiba mereka berdua dikejar makhluk mirip pterodaktil. Lalu, yang terjadi? When we were running, the ground. Untungnya mereka bisa kabur dari makhluk itu. Namun ketika akan memotretnya, tangan Polly goyang karena terkejut mendengar tembakan Joe. Padahal itu bisa jadi bukti keberadaan dinosaurus, ya kan Lur? Dan sekarang kamera Polly tersisa 1 kali jepret. Tak jauh dari sana mereka menemukan seonggok bangunan misterius dan terdapat tulang belulang dinosaurus. Karena pintu utama dianggap berbahaya, Joe dan Polly pun akan masuk melalui lubang saluran. Through there. We have to find Totenkopf. Ternyata di dalam sana juga terdapat banyak hewan dengan berbagai spesies, Lur, yang dimasukkan ke dalam roket raksasa layaknya bahtera, dan roket itu akan terbang dalam 10 menit ke depan. Tololnya Polly tidak sengaja menyenggol batu kerikil yang membuat sistem keamanan menyadari jika ada penyusup. Juga terlihat Painem yang mengatur pasukan robotnya. Tepat ketika Joe dan Polly akan diserang, tiba-tiba muncullah Dex yang menyuruh mereka naik ke atas kapal. Dan alhamdulillahnya Dex baik-baik saja dan berhasil kabur. Bahkan dia telah menyelamatkan 3 ilmuwan yang masih hidup, termasuk Dr. Vargas, Lur. Para ilmuwan dipaksa menyelesaikan penelitian sejak 30 tahun lalu, yang dimana berdasarkan penelitian Totenkopf, manusia sudah ditakdirkan untuk punah, sehingga dia mengusulkan pemikiran untuk membangun sebuah peradaban baru ke ruang angkasa, termasuk memindahkan seluruh spesimen yang mewakili semua kehidupan di bumi, dan Totenkopf menyebutnya dengan dunia hari esok. Sementara 2 botol silver yang diberikan Dr. Jennings adalah Adam dan Hawa, Lur, untuk dijadikan manusia baru di planet yang selanjutnya. Mendengar itu, Joe pun tidak mempermasalahkan roket itu pergi agar Totenkopf dan pasukannya tidak menyakiti manusia lagi. Namun ternyata ketika roket mencapai 100 km di batas angkasa, api dari roket akan membakar atmosfer dan energi panasnya dapat menghancurkan bumi. Maka dari itu satu-satunya cara menghentikannya adalah menemui Totenkopf secara langsung. Mereka pun tiba di dekat ruangan Totenkopf dan Joe nekat menghancurkan robot yang berjaga dengan pistol milik Dex. Karena hanya tersisa beberapa menit lagi sebelum peluncuran, Lur. Setelah dirasa aman, salah satu ilmuwan langsung berlari menuju pintu ruangan. Tapi yang terjadi, He knows what he's doing. Doctor, stop! Who dares enter this place cannot be stopped. Doomed. Meet the fate. ilmuwan itu langsung koit menjadi tengkorak karena kesambar listrik hologram. Joe and the gang pun akhirnya bertemu sang ilmuwan jahat yang berada di balik kekacauan seluruh dunia. Totenkopf mengatakan jika bumi sudah rusak karena umat manusia yang semakin jahat, penuh rasa benci dan gagal melayani Tuhan. Dengan mudahnya hologram itu langsung dimatikan oleh Dex. Lalu mereka semua pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan menemukan makalah pribadi Totenkopf yang berserakan di mejanya. Tak lama kemudian Joe pun akhirnya menemukan Totenkopf yang ternyata Last entry in his journal over 23 minutes to lift off. We've been chasing a ghost. They never stopped. They're finishing what they were called every wire. Iya, ternyata Totenkopf sudah mati lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia sudah mengakui kesalahan pemikirannya, dan itu terlihat dari secari kertas yang dia pegang. Namun semua yang berada di markasnya bekerja secara otomatis sesuai program, karena Totenkopf tidak sempat menonaktifkannya sebelum meninggal. Sementara itu roket akan terbang dalam 3 menit lagi. Dex pun membuka blueprint, dan satu-satunya cara adalah memotong sistem pusat terminal di roket yang akan memicu konslet di aliran listrik dan meledakkan saluran bahan bakar sebelum mesin menyala. Namun karena terminalnya ada di roket, Joe yang akan melakukan misi tersebut pasti akan mati karena tidak akan sempat kabur.
Sebelum pergi, Joe pun berpesan kepada Polly agar menunggu Frankie menjemputnya. Polly pun memaksa untuk ikut bersamanya, dan tiba-tiba Joe langsung mencium Polly, lalu meninjunya hingga pingsan lur, agar mereka tidak usah berdebat dan Polly bisa dibawa pergi ke tempat yang aman. If you can cut the lead, you should create a short. Take care of her, Dex. Dex, Vargas, dan satu ilmuwan lain berusaha membawa Polly keluar markas, sedangkan Joe langsung OTW ke Rocket. Akan tetapi dia dihadang oleh Painem dan mereka pun akan berduel. Lalu, yang terjadi? Nice shot, Polly. 10 seconds to lift off. Dilalahnya Polly datang demi membantu Joe dan berhasil menghancurkan Painem yang ternyata seonggok robot. Dan Painem serta robot-robot itulah yang meneruskan pemikiran Totenkopf karena mereka sudah disistem secara otomatis. Rocket pun akhirnya terbang dan mereka berdua segera memanjat. Lalu sesampainya di atas, Polly pun memencet tombol pelepasan darurat dan semua kargo berisi makhluk hidup langsung terlepas. Setelah itu mereka berlari melewati jembatan sempit menuju ruang kontrol dan hampir terjatuh dari roket lur karena patung pedang raksasa jatuh menimpa jembatan. What did you do now? Hold on! Di depan sistem terminal, Joe pun memotong salah satu kabelnya, namun tidak berpengaruh apapun. Situasi semakin kacau karena Rocket sebentar lagi akan mengaktifkan pendorong. Dan muncullah hologram Totenkopf 30 tahun yang lalu dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Lalu tiba-tiba Painem yang masih hidup datang mencekik Joe. Yang untungnya Joe langsung mengambil pisau listrik di saku Painem dan menusuk wajahnya. Juga menggunakan pisau listrik tersebut untuk mengacaukan kabel sistem terminal. Sampai akhirnya lur. It didn't work. Roket kiamat Totenkopf pun berhasil diledakkan dan berbagai makhluk hidup juga telah dibebaskan dengan aman. Selain itu, alhamdulillahnya Joe dan Polly berhasil kabur ke sekoci penyelamat dan mendarat di laut dengan sehat walafiat. Alih-alih memotret sekeliling, Polly menggunakan film terakhirnya untuk mengambil foto kekasihnya Joe. Petualangan Joe dan Polly pun berakhir lur dan mereka menyelesaikan kekacauan yang dilakukan oleh pasukan Totenkopf. Sebagai tentara, Joe benar-benar membuktikan predikatnya sebagai pahlawan yang bisa mempertahankan kedamaian dunia. Di lain sisi, Polly yang serba nekat sedikit banyak juga membantu Joe dalam perjuangannya. Namun sebagai jurnalis, Polly tidak mendapatkan foto apapun termasuk jepretan terakhirnya barusan yang ternyata lupa dong dibuka lensanya. Mirip kayak Patrick. I see them, Commander. All hands on deck. Lens cap. Aku tidak mau benda itu hilang, jadi kupasang saja sebelum kita Buyar, gimana? Cakep kan filmnya lur? Ini kalaupun jadi kiamat dan kalian masih pingin makan Indomie lur, tenang, santai. Warung Madura masih buka setengah hari. Assalamualaikum.